Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara mendirikan suatu usaha. Pertama, ada pengertian usaha. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan mengerahkan tenaga, upaya kreativitasan, serta kepandaian untuk membuat sebuah produk, pemasaran, pengembangan produk sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi. Kedua, ada jenis-jenis suatu usaha. Yang pertama, usaha mikro, ialah suatu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kedua, usaha besar, yaitu salah satu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Ketiga, usaha kecil, yakni segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Yang keempat, perusahaan menengah, merupakan sebuah perusahaan ekonomi produktif yang independen dan dioperasikan oleh individu atau badan hukum yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Cara-cara memulai usaha baru. Pertama, menentukan produk. Dalam menentukan suatu produk, kita dapat melihat berdasarkan 3 hal, yaitu menentukan produk berdasarkan keahlian kita, menentukan produk berdasarkan tren, menentukan produk berdasarkan peluang. Yang kedua, menentukan target pasar. Untuk memulai suatu usaha, kita dapat menentukan sasaran pasar yang akan kita tuju, menentukan kepada siapa produk kita akan dijual, apakah akan dijual di kalangan atas, kalangan menengah, atau kalangan bawah. Maka, produk yang kita pasarkan harus sesuai dengan daya beli dan kebutuhan target pasar. Ketiga, menguji kelayakan usaha. Ada 3 hal yang diperlukan dalam menguji kelayakan usaha, yaitu biaya investasi, biaya modal kerja, prediksi kas masuk. Yang keempat, struktur manajemen. Ada 2 jenis struktur manajemen yang bisa digunakan dalam memulai suatu usaha, yaitu struktur manajemen yang sederhana dan struktur manajemen yang rumit. Kelima, modal. Dalam memulai usaha, modal bukan hanya sebatas uang, tetapi juga tenaga dan waktu. Keenam, bentuk usaha. Kita dapat menentukan bentuk usaha sesuai dengan yang kita inginkan. Apakah usahanya akan berbentuk secara perorangan, PT, CV, ataupun bentuk saham lainnya yang mungkin dapat kita lakukan. Dalam memulai suatu usaha, ada beberapa faktor penghambat. Antara lain ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya muncul dari dalam diri kita, seperti perasaan takut gagal dan tidak mau mengambil risiko, rendahnya kemampuan dan pengalaman dalam mengelola usaha, tidak memiliki modal yang cukup. Faktor eksternalnya, persaingan pasar yang ketat, kondisi lingkungan yang kurang mendukung, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa strategi dalam memulai suatu usaha baru. Pertama, mencari pasar khusus yang belum tergarap. Kedua, peka terhadap tren baru. Ketiga, lakukan dengan pasti atau konsisten. Keempat, hindari yang dapat mematahkan semangat. Kelima, eksplorasikan kelemahan kompetitor. Keenam, isi kekosongan. Ketujuh, tenar dengan dana minim. 8. Percaya dengan kemampuan diri. 9. Jangan biarkan kesulitan atau kegagalan mengalahkan Anda. 10. Jangan berhenti berinovasi.
Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.